Sabtu tanggal 9 Januari 2021 kemarin menjadi duka bagi penerbangan Indonesia. Setelah pada tahun 2020 kemarin kita mengalami dampak virus corona yang membuat maskapai penerbangan banyak yang mengalami kerugian. Kemudian aturan yang lebih ketat jika kita ingin menaiki pesawat harus rapid test, antigen, swab, dan lain-lain, sehingga penumpang harus menambah biaya lebih. Belum genap 1 bulan di tahun 2021 ini, kita mendengar kabar yang menyedihkan dari maskapai Sriwijaya. Pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta-Pontianak dengan kode penerbangan SJ182 hilang kontak pada Sabtu pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, hanya beberapa menit setelah lepas landas, dan dipastikan jatuh di Kepulauan Seribu. Hal ini menambah panjang daftar kecelakaan airlines yang terjadi di Indonesia. Kali ini Alama akan membahas daftar kecelakaan pesawat terbesar di Indonesia sebelum SJ182 ini. Berikut listnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel Alama dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Mandala Airlines 660. Mandala Airlines penerbangan 660 adalah penerbangan penumpang pada tanggal 24 Juli tahun 1992 yang jatuh di sebuah gunung di Pulau Ambon. Karena mencoba untuk mendarat di Bandar Udara Patimura pada saat kondisi badai sangat parah. Kesalahan pilot dan perubahan arah angin disalahkan atas kecelakaan itu. Seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 70 orang tewas. Garuda Indonesia 152. Hari itu Jumat 26 September tahun 1997, kawasan Sumatera diliputi kabut asap akibat kebakaran asap. Kondisi ini membuat penerbangan terganggu. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA152 bernasib naas. Airbus A300B4 celaka di langit Sibolangit saat hendak mendarat, di mana saat itu langit diselimuti kabut asap. Seperti dilansir airdisaster.com, pesawat menabrak tebing pada pukul 13.30 WIB. Garuda tersebut hancur, patah, dan terbakar. Seluruh penumpang berjumlah 222 orang, termasuk 2 jurnalis liputan 6 SCTP, Ferdinand Dusius dan Yance Iskandar meregang nyawa. Tercatat pula penumpang asing asal Amerika Serikat, Belanda, dan Jepang yang juga pergi. Selain itu, 12 awak pesawat tak ada yang selamat. Sebagian jasad korban yang identitasnya tak dikenali dimakamkan di Monumen Membramo, Medan. Menurut transkrip percakapan antara petugas Air Traffic Control dan pilot saat kecelakaan terjadi, sempat terdengar pekikan Allahu Akbar dari kokpit. Diduga suara itu berasal dari sang pilot Rahmo Wiyoga atau kopilot Sutomo. Masih menurut transkrip yang beredar dan dimuat di situs asing, sesaat sebelum pesawat plat merah tersebut menabrak tebing, dikabarkan telah terjadi miskomunikasi antara pilot dan petugas ATC terkait belok kiri dan belok kanan. Ada beberapa kebingungan dengan ATC Medan karena 2 pesawat memiliki nomor penerbangan yang sama. Penerbangan Merpati 152 yang memiliki nomor penerbangan yang sama dengan penerbangan Garuda 152 juga pendekatan pada waktu itu. Sebagaimana pembicaraan berikut. Lion 538. Pada 30 November 2004, pesawat MD-82 milik Lion Air dengan kode penerbangan JT538 tergelincir saat melakukan pendaratan di Bandara Adi Sumarmo di Solo dan menewaskan 26 orang. Pesawat tersebut lepas landas dari Jakarta dengan tujuan Surabaya, transit di Solo pada pukul 17 waktu Indonesia Barat sambil membawa 146 penumpang. Menurut penuturan salah seorang penumpang, cuaca pada saat keberangkatan sudah buruk karena adanya hujan besar disertai petir. Saat pendaratan pada sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, menurutnya pesawat terasa seperti tidak dapat dihentikan dan akhirnya masuk ke sawah di bandara sebelum akhirnya berhenti di dekat kuburan. Pesawat tersebut patah di tengah, tepatnya di bagian tulisan Lion pada badan pesawat. Beberapa pengurus NU termasuk Ketua Komisi 8 DPR, Dr. Andes K. Haji Yusuf Muhammad, juga termasuk penumpang yang meninggal. Berdasarkan hasil investigasi KNKT, penyebab kecelakaan adalah karena landasan pacu yang tergenang air atau peristiwa yang dikenal sebagai hydroplaning, sehingga pesawat tergelincir dan tidak dapat dikendalikan dan mengalami overshoot atau meluncur keluar landasan. Keadaan ini juga diakibatkan kesalahan pilot yang tidak mengikuti prosedur mendarat, seperti tidak mengaktifkan spoiler. Mandala Airlines 91. Mandala Airlines penerbangan 91 merupakan sebuah pesawat Boeing 737-200 milik Mandala Airlines yang jatuh di kawasan Padang Bulan, Medan pada 5 September 2005.
Kecelakaan ini terjadi saat pesawat sedang lepas landas dari Bandara Polinia Medan. Pesawat tersebut menerbangi jurusan Medan Jakarta dan mengangkut 117 orang, 112 penumpang dan 5 awak. Penumpang yang tewas berjumlah 100 orang dan 49 orang di darat turut menjadi korban. Sedikitnya 17 penumpang dilaporkan selamat. Di antara korban kecelakaan yang meninggal dunia termasuk Gubernur Sumatera Utara Tengku Rizal Nurdin yang rencananya akan bertemu Presiden, serta mantan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar. Kecelakaan terjadi pada sekitar pukul 9:40 saat pesawat sedang lepas landas. Pesawat tersebut lepas landas dalam posisi yang tidak sempurna, lalu menabrak tiang listrik sebelum jatuh ke jalan dan menimpa rumah warga yang terletak hanya sekitar 100 meter dari bandara. Setelah jatuh, pesawat meledak beberapa kali dan terbakar sehingga hancur hampir sepenuhnya, menyisakan ekor pesawat. Sebanyak 5 rumah warga yang tertimpa badan pesawat juga terbakar. Kobaran api selain menghanguskan pesawat juga menghanguskan puluhan rumah dan kendaraan bermotor. Penelitian awal yang dilakukan KNKT dengan tim investigasi National Transportation Safety Board dari Amerika Serikat menemukan bahwa terdapat kerusakan yang menyebabkan salah satu mesin pesawat tersebut tidak bertenaga. Namun, masih diselidiki apakah kondisi tersebut telah ada sebelum atau sudah pesawat terhempas dan meledak. Selain itu, beberapa hari setelah kejadian, muncul laporan yang menyebutkan bahwa pesawat tersebut membawa kargo berupa durian yang berbobot 2 ton, sehingga hampir mencapai batas berat maksimum yang mampu diangkut pesawat. Dari foto-foto lokasi kejadian yang muncul di detik.com, memang terlihat buah-buah durian berserakan di sekitar puing-puing pesawat. Adam Air 574. Adam Air penerbangan 574 adalah sebuah penerbangan domestik Adam Air jurusan Jakarta, Surabaya, Manado yang hilang dalam penerbangan setelah transit di Surabaya. Kotak hitam ditemukan di kedalaman 2000 meter pada 28 Agustus 2007. Kecelakaan ini menewaskan 10 orang di dalamnya yang berjumlah 102 orang, 96 penumpang dan 6 awak, yang merupakan angka kematian tertinggi dari setiap kecelakaan penerbangan yang melibatkan pesawat Boeing 737-400. Jasad seluruh penumpang dan bangkai pesawat tetap terkubur di dasar laut. Pada 25 Maret 2008, penyebab kecelakaan seperti yang diumumkan oleh KNKT adalah cuaca buruk, kerusakan pada alat bantu, sistem navigasi inersia atau IRS, dan kegagalan kinerja pilot dalam menghadapi situasi darurat. Kecelakaan ini menjadi kecelakaan terburuk pertama Adam Air dalam kurun waktu 3 tahun sejarah perusahaan. Kecelakaan itu adalah salah satu dari beberapa kecelakaan transportasi, termasuk kecelakaan non-fatal berikutnya Adam Air penerbangan 172, yang di antara mereka telah mengakibatkan reformasi keselamatan transportasi berskala besar di Indonesia, serta Amerika Serikat menurunkan peringkat keselamatan penerbangan Indonesia dan seluruh maskapai Indonesia yang ditambahkan ke daftar maskapai penerbangan yang dilarang di Uni Eropa. Adam Air kemudian dilarang terbang oleh pemerintah Indonesia dan kemudian menyatakan bangkrut. Bangkai pesawat ditemukan tanggal 7 Mei tahun 2011 di perairan Siompu, Buton, Sulawesi Tenggara, atau kurang lebih 4 tahun setelah kejadian. Berikut ini adalah rekaman percakapan terakhir pilot dan co-pilot di kabin pesawat. Maaf. Oke, kan. Jangan dibelok gini. Kita nggak begini. Captain. Aduh, cap. Ya. Air Asia KZ 8501.
AirAsia KZ8501 adalah pesawat Airbus A320 milik AirAsia Indonesia yang dinyatakan hilang kontak di sekitar Laut Jawa dekat Selat Karimata pada saat terbang dari Surabaya menuju Singapura pada tanggal 28 Desember tahun 2014. Dengan total 162 orang yang terdiri dari 155 penumpang dan 7 orang kru di dalam pesawat. Pada 30 Desember 2014, puing-puing pesawat ini telah ditemukan mengapung di Laut Jawa. Tubuh manusia juga ditemukan bersamaan dengan penemuan puing pesawat yang berjumlah 162 orang dinyatakan tewas. Pada tanggal 20 Januari 2015, dilaporkan bahwa KZ8501 mengalami stall, yaitu keadaan di mana pesawat kehilangan daya angkat yang pada umumnya disebabkan oleh tingginya hidung pesawat. Pada tanggal 1 Desember 2015, hampir setahun persis setelah kejadian, KNKT akhirnya mengumumkan hasil akhir investigasi yang menyatakan bahwa bagian throttle travel limiter pada bagian ekor pesawat mengalami kerusakan dan kemudian ditanggapi oleh pilot dengan kesalahan yang fatal. Miskomunikasi antara pilot dan co-pilot yang berlanjut akhirnya menyebabkan pesawat terjatuh. Tragedi KZ8501 merupakan tragedi penerbangan terburuk kedua dalam sejarah Indonesia setelah kecelakaan Garuda di Medan pada tahun 1997 yang menewaskan 234 orang. Tragedi ini juga merupakan kecelakaan pesawat terburuk ketiga di dunia pada tahun 2014 setelah Malaysia Airlines penerbangan 17 dan Malaysia Airlines penerbangan 370 yang pesawatnya hingga hari ini belum ditemukan. Lion Air GT610. Lion Air GT610 adalah sebuah penerbangan penumpang domestik dari Jakarta menuju Pangkal Pinang yang hilang kontak pada 29 Oktober 2018. Pihak SAR menyatakan bahwa pesawat tersebut jatuh di Tanjung Pakis, Karawang. Bangkai pesawat ditemukan di lepas pantai Laut Jawa. Tipe pesawat yang mengalami kecelakaan ini adalah Boeing 737 MAX 8 yang merupakan pesawat baru yang dibeli oleh Lion Air. Lion Air menerima pesawat terbang ini dari Boeing pada tanggal 13 Agustus 2018, hanya selisih sekitar 2 bulan sebelum kecelakaan terjadi. Saat kecelakaan terjadi, pesawat terbang ini memiliki riwayat terbang 800 jam. Dilansir dari laman berita Antara, tidak terdapat faktor tunggal dalam kecelakaan, melainkan ditemukan 9 faktor yang menjadi asumsi sehingga tidak dapat dikatakan sebagai penyebab. Kesembilan faktor ini disampaikan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi Indonesia. Apabila dari 9 ini satu saja bisa terhindari, maka mungkin saja kecelakaan bisa tidak terjadi, kata Surjanto, Ketua KNKT. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.